Shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah kita percaya, taat, dan setia. Perlu kita tahu, suatu mujizat, suatu pertolongan, suatu kemuliaan Tuhan dinyatakan harus ada bagian kita dan bagian Tuhan. Bagian kita adalah percaya, taat, setia. Suatu ketaatan itu tidak bertanya dan tidak membantah, tetapi melakukan. Amin. Nah, bagian Tuhan adalah bertanggung jawab atas perintahnya. Bertanggung jawab untuk pemeliharaan, penyertaan, dan pemberkatan. Jadi saudara, lakukan bagian saudara dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Nah, ngomong sama sampingnya bagiannya. Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ayat pertama sampai dengan ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Saudara, kita orang Kristen tidak boleh menjadi orang Kristen katanya. Tapi kita harus menjadi orang Kristen yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mengalami apa saudara? Perjumpaan dengan Tuhan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ingat, pengalaman pribadi bukan jaminan 100% kebenaran. Tetapi pengalaman pribadi dengan Tuhan adalah mendukung firman Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan itu ada. Satu kali saudara, saya sering ditanya, kenapa saya tidak pakai namanya air, kenapa saya tidak pakai namanya garam. Itu ada sejarahnya semua. Di dalam hidup saya tidak mau orang berdebat gara-gara air, orang ribut gara-gara garam. Itu intinya adalah. Nah, tetapi saya mengalami bagaimana harus melayani dengan benar. Dan supaya tidak menjadi bahan perdebatan dan bahan keributan. Kita hidup ini adalah supaya kita damai, betul? Untuk cari damai aja susah, apalagi cari ribut, betul? 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 Maka dalam hidup ini lebih baik jangan jadi batu sandungan. Makanya apa yang di Alkitab lakukan, di luar itu jangan dilakukan. Nah, suatu kali, makanya saya beritahu pada saudara, bagian kita adalah taat dan lakukan. Bagian Tuhan adalah bertanggung jawab. Suatu kali saudara, saya mendapat firman Tuhan. Ini tentang minyak urapan. Bagaimana kerjanya minyak urapan sebenarnya. Suatu kali saya didapat perintah Tuhan. Dan perintahnya itu aneh. Saudara. Tuhan bicara sama saya, pergi. Kamu ke Kalimantan Barat. Karena disitulah aku akan melatih engkau berperang. Wow, saya bingung. Saya ada di Solo dan seumur hidup waktu itu belum tahu yang namanya Kalimantan itu kayak apa. Dan waktu itu saya masih ingat ikan arwana itu masih jadi ikan goreng. Nah itu tahun 93-94. Nah apa yang terjadi? Saya baca dalam kitab Yakobus tentang mengoleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Nah saya tuh sekolah Alkitab. Sejak saya sekolah, saya itu tidak mau berdebat dan tidak mau ribut. Kenapa, saudara? Ingat, kita hidup untuk menjadi berkat. Nah, dan dalam hidup ini, saudara harus percaya bahwa dirimu dipakai Tuhan. Nah, jangan tergantung sama siapapun. Engkau harus percaya dirimu dipakai Tuhan menjadi berkat dan saluran berkat. Dan apa yang terjadi? Waktu itu Tuhan, saya suruh berangkat. Waktu itu saya masih ingat, saya dikasih mama saya uang 100.000 rupiah. Setelah itu tiket pulang pergi. Naik kapal, namanya kapal Binaya. Saya masuk kapal barang. Saya masih ingat itu, kerbau, sapi, ayam. Setelah itu mentok, bebek, jadi satu tidur dengan saya. Nah, waktu mereka beol semua, saya menikmati beolnya. Wes, sudah ubek-ubek situ. Nah, sampai Kalimantan Barat, sampai Pontianak,
Tuhan beritahu saya, engkau melangkah lagi, jalan lagi. Makanya bagian kita adalah taat dan setia. Bagian Tuhan adalah bertanggung jawab. Amin. Nah, apa yang terjadi? Saya sampai Singkawang. Setelah Singkawang, wah waktu itu saudara, terjadi kerusuhan Sanggoledo. Terjadi perang antara Dayak dan Madura. Nah, tapi Tuhan nyuruh saya suruh masuk ke pedalaman kondisi perang. Gimana saudara? Nah ingat, tugas kita adalah taat setia. Tugas Tuhan adalah bertanggung jawab. Memelihara dan menjaga. Amin. Saya dari Bengkayang langsung masuk Sanggoledo, terus masuk. Saya masih ingat saudara, itu sampai pedalaman. Dan pada waktu di kapal, nah ini ada cerita tentang uang 100.000. Tiba-tiba ada pendeta, karena kena benturan-benturan, bak, kepalanya bocor. Tiba-tiba Tuhan perintahkan saya, kasih uangmu semua sama dia. Bingung enggak saudara? 100.000 doang. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pendeta ini 50.000, saya 50.000. Kamu baik hati kan? Tapi Tuhan ngomong, tidak. Aduh, gini aja Tuhan. 75.000 dia, saya 25.000. Tuhan berbicara, tidak. Sekarang terakhir Tuhan, saya 10.000 rupiah, dia 90.000. Dalam hati saya, nanti makan di sana makan apa? Kan gitu dah. Tetapi karena itu perintah Tuhan, saya lakukan. Walaupun tidak masuk akal. Ingat, bagian kita adalah taat dan setia. Bagian Tuhan adalah bertanggung jawab. Tuhan ngomong, baiklah. Uang 90.000 saya kasihkan pendetanya. Pak pendeta, ini berkat dari Tuhan untuk Bapak. Pendeta ngomong, haleluya. Saya haleluya. Kenapa? Mikir, nanti di sana makan apa? Kan itu dah. Nah, uang 10.000 saya pegang. Saya masuk pedalaman. Tapi ada tiket pulang pergi kapal udah ada. Nah, begitu saudara. Sampai di sana. Waduh. Makanya kalau Tuhan yang nyuruh kita, lakukan. Tiba-tiba saya diingatkan ayat. Oleskan minyak dulu. Jadi ingat, Tuhan mendidik supaya kita ini mengalami. Apa saudara? Bukan dari katanya orang. Tapi kita mengalami. Oleskan minyak setiap pintu. Nah waktu itu saya bingung cari minyaknya di mana. Kan tidak ada persiapan. Nah ada minyak goreng. Saya minyak goreng sama penduduk setempat, saya doa. Disitulah saya baru mengerti gunanya minyak urapan. Di dalam kasus pengusiran roh. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati minyak ini. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Menjadi benteng yang kudus. Menjadi benteng yang maha kudus. Untuk membebaskan dari yang jahat. Membebaskan dari kutuk. Menjadi pagar benteng api roh kudus. Demi nama Yesus. Nah, minyak itu saya oleskan di setiap pintu. Di setiap pintu saya oleskan. Setelah saya oleskan pintu, saya tidur. Wih, tiba-tiba ada mandau terbang. Tapi mandau itu tidak bisa masuk di dalam rumah. Saya lihat ada angin mandau. Saya bangun. Saya lihat di jendela. Mandaunya terbang gini, mengelilingi rumah itu. Baru saya mengerti. Berarti minyak urapan itu menjadi tanda. Itu milik wilayah Tuhan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Di situ saya mengerti. Oh, berarti ini menjadi tanda milik Tuhan. Menjadi tanda wilayahnya Tuhan. Nah, langsung saya doa di jendela. Dalam nama Yesus, mandonya jatuh. Begitu mandonya jatuh, nah, datang anak muda. Pak Daud, bagaimana ilmu Dayak? Saya ngomong, itu mainan saya sejak SD. Memang waktu SD mainan saya itu doang. Karena enggak ada kerjaan. Wah, disampaikan ke ketua adat, kepala suku. Malamnya, guci-guci berterbangan.
Tapi guci itu tidak bisa masuk ke dalam rumah tempat saya tidur itu. Karena setiap pintu ada dikasih tanda minyak. Di situ saya baru mengerti, minyak urapan itu ada gunanya, saudara. Sebagai itu tanda milik Tuhan. Amin. Guci-guci terbang gini semua. Saya doa dalam nama Yesus, jatuh semua. Jadi guci, mandau itu tidak bisa masuk ke dalam situ. Karena itu tanda milik Tuhan. Nah setelah itu apa yang terjadi? Datang anak muda itu lagi. Gimana ilmu daya? Wah itu mainan saya waktu SMP. Hari Minggu saya masih ingat. Waktu itu kan sebelumnya ada kebaktian. Saya yang khotbah, saya yang nyanyi, saya ngedarin kantong kolektor. Jemaatnya hanya satu doang. Jadi kolektornya berapa saya tahu. Karena apa? Karena saya ngedarin, saya yang khotbah gini-gini. Nah, hari Minggu kebaktian. Tiba-tiba, pakai tombak, pakai panah, pakai mandau. Saya pikir mereka mau kebaktian. Nggak taunya mereka mau perang. Mangkok merah berjalan. Wah, itu ada di daerah pedalaman. Saya masih ingat. Apa yang terjadi? Begitu langsung datang kepala suku, kepala adat, pakai senjata lengkap, saudara. Dia tatap saya tatap dia. Dalam hati saya, udah uang bokek, ditantang bertarung. Nah, you jual, saya beli, gitu lah. Tatap-tatapan gini. Waktu tatap-tatapan, saya doa dalam nama Yesus. Saya waktu itu dibekali cara doa. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bentengi. Itu saya diajar Pak Stefanus Pinky. Kenapa? Karena saya doa Bapak kami tidak apal-apal. Karena doa Bapak kami, gimana caranya doa ini waktunya cepat. Udah kamu ngomong darah Yesus saja gitu. Nah waktu saya ngomong darah Yesus. Tatap-tatapan. Muka dengan muka. Saya doa dalam nama Yesus. Kepala suku, kepala adat ambruk semua. Begitu dua-duanya ambruk. Semua yang di kampung itu semua berlutut semua. Bertobat semua. Dan apa yang terjadi? Waktu itu pendeta Matius mau dari gereja sidang jemaat Allah. Disuruh baptis setiap hari sampai gini-gini. Kenapa? Langsung datang nyerahin bertobat, baptis, masuk baptis, banyak yang dibaptis. Saudara. Dan waktu itulah Injil masuk ke dalam pedalaman. Dan apa yang terjadi? Saat itu uang 10.000 itu tetap utuh. Kenapa? Di sana tidak ada toko, tidak ada minimarket, tidak ada supermarket. Jadi saudara, saya waktu itu saya masih ingat. Buruan pertama, kancil, kasihkan saya. Saya makan dulu, sisanya baru mereka. Dari babi hutan, rusa, saya makan duluan. 1 bulan, saya makan di pedalaman itu. Dan uang 10.000 itu tetap utuh. Artinya apa? Kalau Tuhan yang perintah, Dia yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang perintah, Dia yang akan pelihara. Dan apa yang terjadi? Sebulan saya kembali ke sekolah Alkitab. Dan 10.000 itu saya serahkan ke mama saya utuh, saudara. Nah di situ saya baru mengerti gunanya minyak urapan sebagai tanda milik Tuhan. Amin. Maka dari sejak itulah saya mengerti tentang minyak urapan. Jadi kalau ada doa pengusiran setan, ingat saudara tidak boleh tergantung pendeta atau hamba Tuhan. Engkau harus percaya dirimu dipakai Tuhan. Untuk menjadi berkat, menjadi alat dan sumbernya adalah Tuhan. Dan hidup menjadi berkat. Jadi saudara, jangan engkau tergantung sama orang. Kau harus mempercayakan hidupmu pada Tuhan. Dan percaya dirimu dipakai Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, aku percaya hidupku dipakai Tuhan. Nah, dan apa yang terjadi? Makanya dalam doa pengusiran setan,
Setelah didoa setannya keluar di rumah-rumah angker. Setannya keluar, di situ saya kasih minyak urapan. Karena pengalaman waktu di pedalaman itulah menjadi tanda itu milik Tuhan. Jadi itu gunanya minyak urapan. Kenapa saya tidak pakai air dan tidak pakai garam? Di dalam sejarah pelayanan saya tidak pernah pakai air dan tidak pernah pakai garam. Kenapa? Karena saya tidak mau bikin ribut dan berdebat. Karena tidak ada orang bertobat karena ribut dan berdebat. Justru karena berdebat orang berkelahi, betul? Dan kehilangan damai sejahtera. Amin. Amin. Makanya saya ditanya, Pak kalau pakai garam boleh enggak? Saya enggak membantah, juga enggak menjawab. Diam. Kenapa? Karena saya mau menghindari semua pertengkaran dan keributan. Pertama, minyak urapan. Itu adalah tanda itu milik Tuhan. Nah disitulah suatu kali di asrama. Kan Alkitab berkata, kalau ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengelesi minyak dalam nama Tuhan. Suatu kali di asrama wanita, ada yang jatuh sakit, demam panas, ada manifestasi kerasukan. Asrama sekolah Alkitab. Nah saya suruh masuk ke asrama perempuan, tidak boleh. Karena ada wilayahnya. Laki sendiri, perempuan sendiri. Yang laki tidak boleh masuk asrama perempuan. Lah gimana caranya? Ayat itu mengingatkan saya, mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan. Nah langsung saya minta minyak, saya doakan. Darah Yesus sucikan minyak ini menjadi minyak yang kudus. Menjadi benteng yang kudus. Dan menjadi alat yang kudus. Untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus. Kekuatan Elohim, kuasa Elohim bekerja di demi nama Yesus. Amin. Setelah itu, saya titip ke orang. Kasihkan olesi minyak itu. Dalam nama Yesus, langsung setannya keluar. Nah, di situ saya baru mengerti minyak urapan. Pengalaman dengan Tuhan itu mendukung kebenaran. Tetapi ingat, pengalaman 100% tidak menjamin kebenaran. Ingat tidak? Hanya mendukung. Nah, itu tentang minyak urapan. Nah, saudara, bagian Tuhan adalah bertanggung jawab dan memelihara. Waktu sekolah Alkitab kelas 1 mau naik kelas 2. Waktu itu Tuhan bicara pada saya jelas sekali. Dan waktu itu saya diketawain banyak orang. Waktu itu Tuhan bicara pada saya waktu itu berkata gini. Saya sekolah Alkitab, Tuhan bicara. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Bayangin, itu tahun 93-94. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Dan keempat penjuru mata angin di Indonesia, engkau akan dikenal. Ingat, bagian kita ada mempercayai, taat dan setia. Bagian Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya. Betul? 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 Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya berkata sama Tuhan, apa mungkin? Karena saya hanya anak sekolah Alkitab. Bukan sekolah tinggi teologi. Dan saya pun harusnya ranking 5. Karena satu kabur jadi ranking 4. Saya berterima kasih sama yang kabur. Karena kalau dia tidak kabur, saya nomor 5. Karena dia kabur, saya nomor 4. Muridnya tinggal 4. Saya berterima kasih sama yang kabur itu, saudara. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan bicara sama saya, jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Dan keempat penjuru mata angin di Indonesia, engkau akan dikenal. Dan kau akan menginjakkan kakimu di 3 benua. Wah, enggak mungkin itu. Mimpi aja takut, betul? Apa yang terjadi? Kelas 1 naik kelas 2. Saya diundang khotbah pertama kali dalam hidup saya. Dan itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup.
Makanya sejak itu saya tidak mau pakai jas sampai sekarang. Saya tidak mau pakai jas sampai sekarang. Karena apa? Pengalaman. Yang datang 2 orang. Saya pakai jas, yang datang 2 orang. 2 orang itu pun 1 orang gila, 2 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Bayangin. Dia khotbah juga. Kan orang gila. Waduh, langsung jas tak lepas sampai sekarang. Saya tidak berani untuk berharap. Karena saya hanya anak sekolah Alkitab. Tapi apa yang difirmankan Tuhan, ya saya percaya aja udah. Ingat, jangan kita mau mencari panggung. Jangan kita ingin mencari terkenal. Engkau akan kecewa dan menjaring angin. Ya dalam hidup ini jalani aja. Mengalir aja. Waktu itu Tuhan bicara. Waktu umur 45 tahun. Keempat penjuru mata angin di Indonesia. Engkau akan mendengar dan engkau akan dikenal. Waduh, wah itu enggak mungkin. Dan apa yang terjadi? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya lulus. Saya jalani hidup saya. Saya melayani Tuhan. Ingat, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, percaya. Nggak usah macam-macam. Nggak usah cari aneh-aneh. Percaya aja udah. Dan apa yang terjadi? Saya menikah, hari-hari saya lewati. Umur 45 dan sekarang saya 46. Nggak taunya apa. Ingat, jangan memikirkan bagaimana Tuhan bekerja. Karena cara Tuhan itu misterius. Tetapi yang kau percayai, apa yang difirmankan pasti terjadi. Jadi tidak usah mendikte Tuhan. Harus gini, dia lebih tahu dari kita. Waktu umur 45, 46 sekarang. Tidak taunya apa. Saya itu tidak punya akun. Akun YouTube saya tidak ada. Kenapa saya tidak mau pakai akun YouTube dan Instagram? Saya jelasin pada saudara. Kalau orang punya akun YouTube, diserang sewaktu-waktu bisa, betul? Kalau saya tidak punya akun YouTube, mau nyerang apa? Kan setiap kali saya khotbah di-upload gereja GSJS, ada Victory, gereja-gereja, dan jemaat bisa upload. Yang penting dalam hidup kita, Injil itu diberitakan. Entah bagaimana caranya itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Wah, saya kaget. Yang mendengar saya khotbah 4 juta lebih. 4 juta lebih itu satu gereja GSJS. Belum gereja Victory, belum gereja-gereja yang lain. Belum gerejanya Pak Gilbert. Bayangin. Dan waktu umur 46 itu saya di rumah. Tuhan bicara, bukankah aku berfirman? Jutaan manusia mendengar khotbahmu. Saudara, jadi manusia hanya melihat hari ini, Tuhan melihat ke depan. Maka Alkitab berkata, dia merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu engkau ada masalah, waktu engkau ada tantangan, jangan melihat masalahmu itu, tapi lihatlah bahwa indah pada waktunya. Karena Tuhan berfirman, Dia yang bertanggung jawab. Suatu kali saudara, 20 tahun yang lalu, waktu saya khotbah hal ini, itu ditertawain banyak orang. Orang mengatakan saya halusinasi, tukang kibul, tukang bohong, terserah. Tapi pesan itu saya sampaikan. Waktu itu Tuhan bicara sama saya. Dan pernah saya khotbahkan di Victory. Nanti saya memberitahu bagaimana cara menghadapi krisis. Tuhan bicara pada saya jelas sekali. Bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Siapa yang masih ingat khotbah saya itu angkat tangan coba. Banyak lupa udah. Bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019.
Dan badainya akan datang tahun 2020. Dan bulan 6, bulan Juli, bulan 6, bulan 7, akan stagnat ekonomi seluruh Indonesia. Waktu saya ngomong itu, diketawain banyak orang. Karena apa? Tidak ada dasar hukum ekonomi bisa membuat stagnat ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Waktu saya khotbahkan itu, orang ngetawain. Bahkan mengatakan halusinasi, tukang kibul, macam-macam. Tapi pesan itu saya sampaikan terus. Buat anginnya akan datang 2018. Anginnya ada 19 dan badainya akan berhenti. 2020 akan berhenti. Dan tahun depan krisis akan dimulai. Waktu saya ngomong itu diketawain semua. Waktu saya bertemu dengan seorang ahli ekonomi makro mikro. 2014, pendiri Bursa Efek. Dia tanya sama saya, Pak Daud saya mau tanya. Pak Daud menyampaikan pesan harus berdasarkan dasar hukum ekonomi. Dan ada lulusan UI senior dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Senior nih, Dada. Tanya sama saya, Anda berkata demikian dasarnya apa? Dasar makro, mikro ekonominya itu apa? Bisa membuat stagnat ekonomi berhenti. Nah waktu itu dia lihat gini, langsung dia kalkulasi, ini pendiri Bursa Efek Indonesia. Tes! Kalau lihat dari omongan Pak Daud tak kalkulasi secara ekonomi, 2019-2020, kemungkinan besar utang Indonesia akan 4.000 triliun lebih. Karena ekspor sekian, impor sekian. Kita ini mayoritas impor, ekspor sekian hanya sekian. Terjadi ini. Berarti stagnat ekonominya apa? Nah, waktu itu semua pada tanya semua. Nah, apa yang terjadi? Tuhan ngasih enggak solusinya kalau terjadi stagnat ekonomi. Saya beritahu, saya dikasih. Nah, nanti akan saya beritahu cara solusinya. Waktu stagnat ekonomi. Langsung. Dan apa yang terjadi? Walaupun orang ngetawain apapun, saya berdoa untuk menunggu hari kesusahan itu. Bayangin menunggu hari apa, Saudara? Kesusahan. Bahkan terjadi. Saya siapin perkebunan dulu. 5 tahun sebelum krisis. Saya beli kebun dulu. Karena terjadi stagnat ekonomi. Saya siapin kebun dulu. Walaupun orang mengatakan, Daud kamu gila. Kamu beli tanah di desa pelosok kayak gitu. Untuk nanam pohon, nanam sayur. Untuk apa? Orang ngatain saya gila, terserah. Saya beli. Sesuai petunjuk Tuhan itu Tuhan berikan saya. Saya sampaikan di gereja-gereja. Dan apa yang terjadi? 2019 diketawain lagi. Mana badai ekonominya? Mana stagnat ekonomi? Saya ngomong, kita nunggu 2020. Bulan 6, bulan 7. Dan apa yang terjadi? Yang bikin stagnat ekonomi, corona. Betul? 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 Bulan 6, bulan 7, semua berhenti. Betul? Ingat, manusia merencanakan apapun, tetap Tuhan menentukan. Menentukan akhir dari kemenangan. Dan apa yang terjadi? Waktu stagnat ekonomi, ahli ekonomi ini berkata sama saya, tahu Mbak Pak Daud, para profesor berkumpul di satu tempat dan saya ada di rapat itu. Dan apa yang terjadi? Mereka berkata, yang terjadi saat ini tidak ada dasar ekonomi. Bisa membuat resesi ekonomi, stagnat berhenti total. Dan itu tidak ada dalam mata kuliah. Tidak ada dasar. Semua teori ekonomi yang kita pelajari gugur katanya. Gugur semua adalah. Semua teori tentang resesi, semua teori ekonomi gugur semua. Betul saudara? Dan apa yang terjadi? Para profesor berkumpul rapat Pak Daud. Waktu itu mereka rapat. Mereka membicarakan tentang ekonomi makro mikro Indonesia arah ke depannya gimana.
Dan waktu itu saya ada di situ Pak Daud. Mereka sepakat Indonesia akan dipulihkan Tuhan 2023. Langsung saya kaget. Jangan-jangan mereka mendengar YouTube Daud Tony. Kaget. Persis semua. Bahwa 2023 adalah setitik terang. Apa saudara? Ingat, ikutin saya semua. 2023. Setitik apa? Setitik terang. Nah, bagaimana menghadapi stagnat ekonomi? Karena nanti ini akan berhenti. Dan sekarang udah stagnat. Betul? Udah apa, saudara? Berhenti. Betul? Betul? Berhenti. Bulan 6, bulan 7 berhenti. Dan ini nanti akan bergerak pelan-pelan menuju 2023. Resesi sebenarnya menunggu tahun depan. Sekarang ini baru badai. Akibat badainya tahun depan. Nah, waktu itu ingat saudara, waktu itu saya dibawa Tuhan ke surga. Saya ketemu Yesus sendiri. Waktu saya bertemu Tuhan Yesus, di situ saya baru mengerti. Dari awal sampai akhir dunia ini sudah ada di sana. Waktu Tuhan bicara sama saya, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Makanya saya tidak pernah mendebatkan nama Allah, tidak pernah mendebatkan nama Elohim, tidak pernah mendebatkan nama Yahweh. Semua tak pakai. Kenapa? Karena itu bukan jaminan untuk masuk surga, betul? Yang jaminan adalah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau nyebut Bapa, Yahweh, Elohim, Allah. Dia tahu. Amin. Amin. Makanya saya sebut semuanya aja. Adil kan gitu. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, ngapain ribut? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Betul? Udah, jalanin aja. Apa yang terjadi? Saya ketemu Yesus sendiri. Dan waktu Yesus berkata apa pada saya? Akulah Alfa, akulah Omega, akulah aku, Yahweh. Yesus berkata, akulah Yahweh. Oh, baru saya ngerti. Yesus Yahweh. Oh ya udah. Makanya setelah saya kembali ke bumi, ya tak pakai semuanya. Dan apa yang terjadi? Sewaktu saya ditanya, apa yang ingin kau tanyakan sebelum kembali ke rumah orang tuamu? Itu kejadian waktu saya kecelakaan itu, saya pernah cerita itu. Aku ingin tahu, kapan engkau datang? Waktu saya tanya, kapan engkau datang? Dia bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi ingat, bagian Tuhan menyertai. Bertanggung jawab. Di situ saya baru mengerti. Bagian kita lakukan dan setia. Amin. Dan apa yang terjadi? Kalau itu saya ingin tahu yang kedua, jodohku. Bayangkan. Yes. Ada wanita rambut lurus panjang. Siapa itu Tuhan? Itu istrimu di masa depan. Tapi bagaimana cara rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya, betul enggak? Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Saya ketemu istri saya ada di Jogja. Ada seorang anak perempuan. Dia ngeliatin saya gini. Siapa anak perempuan itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, belum kenal istri, belum menikah, belum pacaran, udah ngeliat anak adalah. Di situ saya baru mengerti kemahatauan Tuhan. Saya lihat anak saya perempuan, mandang saya gini, ngeliatin saya terus. Siapa anak perempuan ini Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Engkau menikah dan anakmu yang pertama adalah perempuan. Bayangin. Sebelum anak itu lahir, udah lihat wajahnya.
belum pacaran, istri aja belum kenal. Belum tahu siapa istri saya. Belum pacaran, udah lihat anak. Anak itu gini, ketawa gini. Dan anak itu namanya Felicia. Sekarang lebih tinggi dari saya adalah. Sama persis apa yang saya lihat di surga. Setelah itu Tuhan bicara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ditunjukkan semuanya. Nah disitulah dia memberitahu saya. Ada di krisis ekonomi. Ingat 25 tahun dimulai krisis 98. Dipulihkan 2023. Bagaimana cara menghadapinya. Sekarang inilah rahasia yang harus diberitahu pada saudara. Tahun ini adalah deflasi. Daya beli masyarakat anjlok turun. Betul? 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 Daya beli masyarakat apa saudara? Apa saudara? Daya beli masyarakat turun, anjlok semua. Bukan turun lagi, anjlok saudara. Daya beli masyarakat turun, anjlok semua. Untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan daya beli, harus diperlukan namanya inflasi. Misalnya, bulan depan mobil misalnya, mobil ini akan naik 100 juta. Langsung orang berpikir ingin cepat-cepat beli mobil karena mau naik 100 juta. Betul? 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 Untuk menaikkan daya beli masyarakat, diperlukan inflasi. Itu tahun depan. Maka tahun ini dicetak uang dulu. Hampir 600 triliun. Kan gitu dah. Kan ada di berita koran. Di YouTube. Kan ada itu. Untuk dicetak. Maka keluarlah uang baru. 75.000 rupiah. Betul? 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 Ingat hukum ekonomi. Standar untuk mencetak uang adalah cadangan emas. Nah, cadangan emas kita berapa? Sama uangnya beda jauh. Tanda suatu negara inflasi yaitu apa? Harga emas itu naik. Emas berapa? 1 juta lebih. Biasa nikah pakai cincin emas. Nanti berapa tahun lagi pakai cincin aluminium. Emasnya mahal. Betul? 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 Standar mencetak uang adalah emas, cadangan. Betul? Betul? Untuk tahu inflasi atau tidak, tergantung harga emas itu berapa. 20 tahun yang lalu, saya khotbah supaya semua orang beli emas. Dan itu tertawain. Nah, deflasi dan tahun depan adalah inflasi. Bagaimana menghadapi krisis ini? Pertama, ikutin saya semua. Jangan utang bank. Ngomong sama semuanya, jangan utang bank. Ingat, karena kasus corona ini, maka ada di perbankan, apa namanya? Bahasanya susah. Restrukturisasi, wah susah. Apanya restrukturisasi ya. Betul? Hanya bayar bunga. Induknya tahun depan. Betul? Betul? Artinya bank kondisi saat ini bertahan. Betul? Kalau setelah corona ini selesai, perbankan gimana? Nanti yang susah adalah orang yang punya utang bank banyak. Tahun depan tapi. Orang pada waktu dipukul sekarang jebret. Rasanya sakit sebentar toh. Besoknya bengkaknya. Berminggu-minggu, betul? Tahun ini jebret, belum terasa. Terasanya tahun depan. Langkah pertama. Ini semua, langkah pertama.
jangan utang bank. Pak, terlanjur utang gimana? Segera kurangi utang. Karena tahun depan inflasi akan berjalan. Nah, kedua, tahun ini jangan investasi non-real. Contohnya apa? Contohnya investasi seperti Jiwasraya, investasi Indosurya. Sekarang kasus semua kan? Betul? Betul? Sekarang gini, kalau kita investasi, artinya supaya uang ini jalan. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau stagnat ekonomi, uangnya bisa jalan enggak? Maka hindari investasi non-real. Investasi apa, saudara? Investasi apa? Investasi apa? Non-real. Jadi investasinya apa? Yang real. Tuhan bicara pada saya, jelas sekali 20 tahun yang lalu. Untuk 2023. Saudara semua beli tanah. Saya sudah khotbah berkali-kali di sini ya. Saudara semua beli tanah. Pinggir jalan. 2 mobil lewat. Pinggir kota. Di bawah 1 juta. Pokoknya yang dilewati pintu tol. Pulau Jawa. Ingat jelas. Ngomong, Pulau Jawa. Pulau apa, saudara? Pulau Jawa. Kenapa? Ingat, alpukat harganya berapa? Sekilo 40.000 sampai 50.000. Alpukat. Betul? Betul? Nah, berarti kalau tanah 1 meter harga 100.000 itu kan susah. Kenapa? Alpukat 2 kilo, betul? Standarnya alpukat sekarang. Artinya apa? Uang sudah tidak berharga seperti dulu. Ini tanda inflasi. Jelas saudara? Tahun ini waktunya saudara beli tanah. Udah belikan tanah. Kenapa belikan tanah? Nilai mata uang bertahap turun. Jelas? Jelas? Kalau tanah dirampok ya susah. Harus ada notaris sertifikat, betul? Betul? Kalau saudara ada berkat uang seberapapun, belikan tanah. Jelas? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat, kalau kita beli tanah per meter 20 juta, tahun depan mau naik 40 juta, itu susah. Makanya saudara, kalau di Surabaya pokoknya di bawah 1 juta atau di bawah 2 juta lah. Pinggir jalan, sudah beli. Udah, percaya. Lakukan itu. Itu saya sudah mulai 20 tahun yang lalu. Saya beli tanah-tanah pinggir desa, pinggir-pinggir kota, desa-desa, saya beli itu. Sampai ada 30 sertifikat. Karena saya sudah diberitahu masa akan datang, makanya segera saya lakukan. Tapi saya sampaikan terus ke jemaat, ini adalah. Walaupun diketawain adalah. Terus. Dan ingat, harga tanah naik terus. Karena tanah tidak akan bertambah. Betul? Betul? Dan ingat, jangan apartemen. Dan semua hak milik. Katakan semua hak milik. Kenapa hak milik? Karena Tuhan memberitahu masa akan datang. Bahwa hak GB nanti akan ada perubahan. Di kemudian hari. Di masa depan. Hak GB akan ada perubahan. Untuk membatasi kepemilikan tanah. Tuhan beritahu saya harus hak milik. Ngomong semua hak milik. Ingat jangan hak GB.
sudah beli tanah hak milik semua. Jangan hak GB. Karena di masa depan akan terjadi perubahan. Membatasi kepemilikan tanah. Itu Tuhan beritahu saya jauh ke depan. Ingat, manusia hanya melihat hari ini. Tuhan melihat akhir dunia ini. Dan yang menentukan kemenangan adalah Tuhan. Yang kedua, apa saudara? Harus apa? Hak apa? Hak milik. Ketiga, kelolalah tanah. Karena nanti akan terjadi harga bahan makanan akan naik. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan itu berkebun. Mengelola Taman Eden. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat. Dan kita setiap hari yang hidup pasti makan. Betul? 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 Yang ketiga, kelolalah tanah. Apa saudara? Tanamin pohon-pohon yang keras. Nangka, apokat, duren, semua yang jangka panjang. Kalau sayur jangka pendek, tanam cabut, betul? Tanam berapa bulan, sayur cabut, jual, selesai, betul? Tapi saudara harus tanam pohon-pohon keras, jangka panjang. Mete, boleh. Alpukat, boleh. Pokoknya semua buah-buahan yang tanaman jangka panjang. Karena nanti 2023, itulah yang akan diperlukan. Jelas? Nah, mangga juga boleh. Tapi kok saran saya alpukat. Karena saya hobi alpukat. Sama apalagi jambu kluthuk. Jambu beli berapa? Dulu sebelum corona 5.000 sekilo, betul? Sekarang berapa? Berapa? 15. Artinya nilai uang merosot. Betul? Betul? Maka ingat, nanam jambu semua. Tidak kenal musim, betul? Karena itu khasiatnya bagus, daya tahan tubuh. Sayur, buah-buahan, kelola tanah, tanam itu. Yang tidak punya tanah, masih ngontrak. Ingat, di kontrakan nanam di pot-pot sayur-sayuran, buah sayur-sayuran. Karena ingat, ini akan naik terus. Kelola tanah sebaik-baiknya. Itu pesan Tuhan untuk umatnya. Karena nanti akan naik terus. Nilai uang akan merosot. Coba minimal saat corona kayak gini, stagnat ekonomi. Kita tidak bisa keluar bebas. Depan tembok, belakang tembok, kanan kiri tembok semua. Betul? Kalau saya terus terang ada kegiatan. Ke kebun, ngurusin sapi, karena saya ada sapi 20 ekor lebih. Susu sapi. Nah, susunya untuk keluarga sendiri. Dijamin kan asli, orisinil, tidak ada campuran santan kan gitu. Sapi, saya ada sapi 20 ekor lebih. Nah, dari kotoran sapi, kasihkan ke tanaman. Difermentasi 2 bulan, 3 bulan rendam air. Nah, setelah itu, sayur-sayuran, buah-buahan. Saya tanah enggak banyak sih, kira-kira untuk kebun itu ada 1 hektar. Jadi tanamin durian, apukat, nangka. Karena saya mendapat pesan Tuhan, harus lakukan, betul enggak? Dan akhirnya ada untungnya juga. Setelah corona ini, jadi kalau saya mau enggak beli sayur, langsung naik mobil ke kebun, ngambil sendiri, lebih sehat. Kan tahu, tidak pakai pestisida, kan itu. Nah, ingat, semua kelola tanah berkebun. Harga makanan akan apa, Dara? Akan apa? Sekarang udah naik belum? Sudah. Berkebun. Keempat. Tapi sekarang udah terlambat. Harga udah terlalu naik. Emas dan perak. Emas terutama sekarang. Tapi udah terlanjur naik. Hanya satu. Kelolalah tanah. Itu jalan keluar untuk bertahan
menghadapi krisis sampai 2023. Amin. Amin. Dan ingat, jangan nyimpen rupiah sebanyak-banyaknya. Jangan. Secukupnya aja sampai 2023. Yang punya duit banyak. Kalau yang pas-pasan ya mau enggak mau ya bertahan aja. Nikmati. Karena Tuhan bicara pada saya waktu di surga, bahwa aku akan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Tuhan berjanji pada saya dan untuk umatnya, bahwa aku akan memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Tapi pesan itu harus dilakukan. Kelolalah tanah. Dan pesan Tuhan berkata, jangan utang bank. Bila perlu terlanjur utang, kurangi utangnya dengan setoran. Ngerti tidak? Jelas? Jelas? Karena tahun depan akan terjadi inflasi. Jelas saudara? Dan ingat, sekarang badainya, tahun depan akibat badai. Jelas saudara? Tahun ini apa saudara? Badainya. Tahun depan akibat badai. Dan akibat badai itu sampai 2023, tepatnya bulan Januari, baru setitik terang akan menyinari Indonesia. Artinya setitik harapan. Orang benar hidup karena percaya. Jadi saudara ingat, pesan Tuhan saya sampaikan pada saudara, bahwa resesi akan terjadi. Singapura sudah resesi, Amerika, berbagai negara, betul? Betul? Dan Indonesia akibat badai ekonomi, akibatnya adalah tahun depan. Karena akibatnya tahun depan, tahun ini siapkan. Untuk apa? Untuk bertahan. Jadi saudara yang punya utang-utang bank, segera beresin. Karena nanti akan banyak tahun depan kredit macet, betul? 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 Dan ingat, Tuhan berjanji memelihara saudara dan saya. Di tengah-tengah apa saudara? Kesusahan. Amin. Bagian Tuhan bertanggung jawab. Bagian kita percaya. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Saudara, satu pesan Tuhan untuk saudara. Lakukan. Setia dan percaya. Amin. Ingat saudara, badai itu datang tahun ini. Akibat badai akan terasa tahun depan. Dan tahun depan seperti Habakuk, waktu dia mendapat pesan Tuhan terjadi kehancuran, perang kerusakan. Dia berkata, di tempat penantianku, aku menantikan hari kesusahan itu. Dia sudah ingat, kalau kita siap menyambut matahari terbit, kita harus siap pula untuk matahari terbenam. Artinya apa? Waktu matahari terbenam, kita perlu lampu, kita perlu benda penerang. Betul? Artinya apa? Saat ini, kalau kita siap melihat matahari terbit, kita harus siap melihat matahari terbenam. Dan matahari akan terbit, dan pasti akan terbit. Setitik terang akan datang atas Indonesia 2023.